Kita lanjut ya, bagian ke-9, dan masih seputaran tentang serba-serbi kontroversi penyalipan ya. Kemarin kita udah menyelesaikan yang bagian ke-8, sekarang kita masuk ke bagian yang ke-9 ya. Oke. Saya itu sebelumnya ada sedikit mempersoalkan ya. Kalau kalian ikuti video-video sebelumnya, video-video penjelasan saya sebelumnya, kalian pasti akan menemukan di situ bahwa saya sebelumnya ada sedikit mempersoalkan tentang adanya keganjilan seputaran ini. Kalau iblis menggoda Yesus supaya turun dari salib pada momen di situ. Ya, ini keganjilan seputaran di sini ya. Kalau iblis menggoda Yesus supaya turun dari salib pada momen di situ. Kalau iblis menginginkan penyalipan, tapi faktanya dia malah menggoda supaya Yesus turun dari salibnya, itu justru membuat penyalipan itu menjadi tidak tuntas, bahkan gagal. Ya. Nah, di sini menurut saya iblis tidak sedang bermain drama. Tidak. Mereka betul-betul yakin kalau Yehosua pasti tidak turun dari salib itu sekalipun dia anak Allah. Iblis betul-betul meyakini itu. Iblis yakin, 1000 yakin kalau rencananya membunuh anak Allah akan sukses. Jadi iblis menghujat dia itu hanya mau mengejek. Ya. Iblis menghujat dia itu hanya mau mengejek, bukan menggoda supaya turun dari salib. Bukan. Itu bukan godaan supaya ejekan itu bentuk ejekan, bukan bentuk godaan supaya Tuhan Yesus turun dari salib. Mereka hanya mau menyakiti anak Allah. Hanya itu saja. Mereka ingin Yesus mati di salib. Iblis mau membunuh Yesus di salib untuk melenyapkan Mesias. Iblis mau Yesus mati di salib agar anak Allah binasa. Itulah hasratnya iblis. Dia mau Yesus mati di salib agar anak Allah itu binasa. Iblis mau Yesus disalib dan mati untuk menahan dia di alam maut selama-lamanya. Iblis tidak percaya anak Allah dapat turun dari salib. Tapi iblis tidak tahu. Nah, tapi yang iblis tidak tahu adalah ada kehendak Allah yang berdaulat di atas penyalipan. Salib itu menjadi titik di mana kehendak Allah dan kehendak iblis saling berpotongan. Benturan kosmis rencana Allah dan rencana iblis bertemu pada salib Kristus. Semuanya berpusat pada Sang Mesias yang terpaku dan digantung sebagai orang terkutuk, disembelih sebagai anak domba Allah untuk menjadi korban tebusan bagi banyak orang. Ketika iblis merasa menang atas kematian Sang Mesias ini, sang anak domba Allah itu, justru disitulah mereka dikalahkan. Rencana kegelapan itu takluk di bawah rencana terang Allah yang berjalan mendahului. Rencana kekal dan mulia tidak mungkin digagalkan oleh siapapun. Penyalipan anak domba masuk dalam ranah kedaulatan Allah. Tidak bisa tergagalkan oleh siapapun dan dengan cara bagaimanapun. Rencana Allah dalam kedaulatannya begitu sakral, dan ini menjadi kemenangan tertinggi. Oke. Matius 16 ayat 21-23. Oh, ini yang udah kita bahas itu ya sebelumnya. Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus. Berani sekali ini ya, menegur gurunya sendiri. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Hal ini itu apa? Ya ini. Kalau kalian baca kalimat sebelumnya itu menjadi jelas.
Yesus mulai ngasih tahu kepada murid-muridnya bahwa dia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh. Ya, dibunuh ya. Yesus mulai ngasih tahu. Tapi kan di sini Tuhan Yesus belum ngasih tahu bahwa itu adalah misi penebusan. Itu akan dilakukannya untuk misi penebusan dan keselamatan manusia. Yesus belum ngasih tahu. Yesus cuma ngasih tahu bahwa dia akan dibunuh kan. Makanya ini masih menjadi misteri bagi segala makhluk pada saat itu. Lalu, nah jadi itu ya hal itu di sini. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah ini, saya kan dari pembahasan sejauh ini ya, penekanan saya itu di sini, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Yesus ini kalimat eksplisit dari mulut Yesus sendiri. Apa yang dipikirkan manusia. Ini berarti dari pembelajaran saya dan juga kesimpulan yang saya pelajari, ini pasti bukan ada iblis di balik Petrus. Bukan ada iblis yang menginspirasi pikiran Petrus sehingga berkata-kata seperti ini, mencoba mencegah penyalipan yang terjadi di depan, mencoba mencegah pembunuhan terhadap Yesus Kristus ini. Saya sangat meyakini ini tidak ada iblis di balik Petrus di sini, tidak ada. Iblis saja belum tahu kok rencana penyalipan itu yang nanti akan menebus dosa. Dia nggak tahu itu. Lihat kata Yesus ya, Petrus bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi dia memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Manusia ya, bukan iblis. Jadi saya nggak setuju dengan beberapa penafsiran dari para cendekiawan Kristen yang menganggap ada itu Yesus sedang menegur iblis yang ada di belakang Petrus. Saya kurang sepakat begitu ya. Nah itu. Coba gini, menyoroti ulang ayat ini, saya kira ini bisa diteliti dari perspektif yang berbeda. Pertama saya mau bilang, di dalam Alkitab, Yesus beberapa kali disebut anak domba. Nah, itu bukan berarti dia seekor anak domba, bukan. Yang anak domba yang lahir dari induk domba, bukan. Penyebutan anak domba itu gelar bagi dia. Nah, penyebutan anak domba itu kan gelar bagi dia ya, bagi Tuhan Yesus ya. Nah, kalau penyebutan anak domba itu merupakan gelar bagi dia, maka Petrus disebut iblis. Itu juga bukan artinya Petrus betul-betul iblis saat itu. Bukan. Itu sebutan baginya. Itu sebutan bagi Petrus yang saat itu memikirkan apa yang bukan dikehendaki Allah ya. Makanya Yesus bilang, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Petrus tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Karena memang dari sudut pandang manusia pada saat itu belum tahu apapun terhadap penebusan misi keselamatan Kristus melalui penyalipan dan kematiannya itu. Belum tahu. Jadi dia memikirkan apa yang dipikirkan manusia dan bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Seperti itu. Petrus disebut iblis, ya memang bukan artinya Petrus betul-betul iblis saat itu. Itu sebutan baginya yang saat itu memikirkan apa yang bukan dikehendaki oleh Tuhan Allah. Jadi teguran Yesus itu hanya mengartikan Petrus itu bertingkah seperti iblis dari sudut mata Yesus.
sebagaimana dia Allah. Sebab dia memikirkan sesuatu yang menentang Allah. Mengingat iblis selalu menentang Allah. Iblis punya sifat melawan pikiran Allah. Maka di sini Yesus, ini sekali lagi dari sudut pandang Yesus ya. Yesus melihat kecenderungan sifat itu muncul di benak Petrus. Yesus melihat kecenderungan sifat itu ya. Sifat itu, ini sifat iblis. Sifat iblis ya, sifat iblis yang melawan pikiran Allah. Yesus melihat kecenderungan sifat itu muncul di benak Petrus. Makanya dia ditegur. Enyahlah iblis. Tapi sekali lagi, bukan berarti ada iblis di belakang Petrus, dan memang bukan iblis yang ditegur Petrus, yang ditegur Yesus pada saat itu ya. Itu teguran itu betul-betul arah tujuannya kepada Petrus, bukan kepada iblis. Yang mana kebetulan pemikiran Petrus saat itu mirip seperti pola pikir iblis ya, mirip. Dan kita udah pelajari sebelumnya, manusia tidak selalu berdosa karena hasil intervensi iblis. Itu tidak selalu ya. Itu pertama. Yang kedua, ya yang tadi itu analisa pertama ya, sekarang analisa yang kedua. Buat kalian yang menganggap di situ Yesus sedang menengking iblis, kalian mungkin akan kaget kalau saya bacakan ayat sebelumnya. Lihat ayat di sini ya. Maka jawab Simon Petrus, engkau, ini kan ayat sebelumnya ya. Ini kejadian sebelum Petrus ditengking iblis, dibilang iblis sama Tuhan Yesus. Ini ayat sebelumnya. Ya kan, benar kan? Matius 16 ayat 21-23. Kalau ini Matius 16 ayat 13-20. Kalau tadi kan ayat 21-23. Ya kan, 21-23, sekarang Matius 16 ayat 13-20. Berarti memang ini ayat sebelumnya. Ya, ini saya bacakan ayat sebelumnya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus. Ingat ya teman-teman, ini jawaban Simon Petrus ini sebelum Petrus dimarahin Yesus sampai dikatain iblis. Ini sebelumnya ya. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, ini kelanjutannya, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Nah, kita sudah baca ayatnya. Petrus disebut iblis sama Yesus. Ya. Kalau kalian bilang bahwa yang ditegur Yesus itu iblis, bukan Petrus. Ternyata di ayat sebelum itu, Petrus membuat sebuah pengakuan atau pengungkapan. Dan menurut omongan Yesus sendiri, atau berdasarkan respon Yesus terhadap statement Petrus itu, ternyata pengakuan Petrus di situ itu adalah kegerakan hati yang berasal dari Bapa di surga. Bapa yang menaruh perkataan itu di hati Petrus. Nah,
Nah, dari analisa seperti ini, coba pikirkan. Petrus yang tadinya mendapat pencerahan hati dari Bapa, tahu-tahu menjadi alat iblis untuk menentang Allah sendiri. Nah, bagaimana? Ini masih kejadian yang sama loh. Masih percakapan yang sama. Meskipun topik pembicaranya sudah bergeser, tapi ini masih kejadian yang sama, masih percakapan yang sama. Petrus yang hatinya mendapat pencerahan dan diterangi oleh Allah, tahu-tahu digelapkan iblis untuk melawan rencana kehendak Allah. Masa gitu? Ya kan? Orang bisa bilang begini, ya bisa-bisa aja sih. Mungkin ada jeda waktu dari waktu Petrus diterangi Bapa dan waktu Petrus digelapkan iblis. Ada jeda waktu. Ya saya kira itu masih mungkin ya. Itu memungkinkan. Itu memang bisa. Ya, tapi itu memang bisa selama kita berandai-andai. Selama kita berandai-andai, itu mungkin bisa. Tapi perlu diingat teman-teman, yang namanya mungkin itu masih bersifat belum tentu dan belum pasti benar. Jadi kalau ada gap antara hati Petrus diterangi Bapa dan hati Petrus digelapkan iblis, itu masih bersifat asumsi yang berdiri di atas keraguan dalam naungan pengandaian. Nangkep ya teman-teman ya? Nangkep. Nah, lagi pula, apa tidak aneh? Petrus, seorang yang kepadanya diberikan kunci kerajaan sorga, seorang yang kepadanya diberikan karunia mengikat di bumi, terikat di sorga, melepaskan di bumi, terlepas di sorga, malah menjadi alat iblis, malah dipakai iblis sebagai alatnya untuk menggagalkan rencana kekal Allah. Nah, saya kok sulit menerima itu ya. Saya kok nggak bisa terima ya. Saya sulit menerima penafsiran seperti ini. Tapi mungkin orang punya argumentasi begini. Ya, ini saya berikan orang yang mungkin punya argumentasi seperti ini. Ini saya bacakan. Ya justru itu. Petrus diberikan kunci kerajaan sorga. Kunci sorga di situ artinya apa? Kunci punya sifat membuka dan menutup. Kunci sorga ini bukan sembarang kunci. Kunci ini bisa membuka dan menutup pintu sorga. Bagaimana manusia dapat masuk ke dalam kerajaan sorga? Harus melalui pengkabaran berita Injil. Dia harus menerima Injil di hatinya. Baru orang tersebut bisa memasuki kerajaan sorga. Jadi kunci sorga yang tertulis di situ itu adalah istilah simbolis yang berarti berita penginjilan. Kepada Petrus diberikan kunci kerajaan sorga. Maksudnya Petrus diberikan karunia atau talenta pengkabaran Injil. Dan itu terbukti di waktu-waktu berikutnya di mana dia bisa mempertobatkan 3.000 jiwa. Petrus seorang yang diberi kapasitas luar biasa dalam urusan mempertobatkan jiwa, kok malah menggagalkan penyalipan yang merupakan cara Allah menebus dosa. Nah, saya kira orang bisa ya berargumentasi seperti ini ya. Memang betul, tetapi kalian jangan buang kata akan di situ ya. Kata akan di ayat tersebut, kalian jangan buang. Pada ucapan Yesus, itu kan ada kata akan. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Kita lihat ayatnya. Nih, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Nih, ada kata akan di sini ya. Kalau akan, ya otomatis belum terjadi ya. Belum, karena kan akan. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga.
akan, berarti belum sekarang. Karunia itu belum diberikan. Petrus belum punya kemampuan tersebut. Karunia tersebut belum dimiliki oleh Petrus. Petrus memang dijanjikan kunci kerajaan surga, tapi dia belum menerimanya. Kalau dia belum punya, ya wajar dan tidak aneh kalau dia bisa berpikiran untuk menggagalkan metode penebusan yang menjadi landasan berdirinya Injil keselamatan, yang nantinya menjadi pokok dari talenta penginjilan yang kelak akan diberikan kepadanya nanti. Nah, jelas ya teman-teman. Dan lagi, Petrus mencoba menggagalkan Injil keselamatan itu. Kok keselamatan ya? Dan lagi, Petrus mencoba menggagalkan Injil keselamatan itu. Itu dari ketidaktahuannya. Dia tidak tahu kan? Dia belum mengerti bagaimana keselamatan itu dilakukan. Dia belum mengerti bagaimana keselamatan itu dijalankan oleh Yesus. Maka dia mencoba menggagalkannya. Karena dia tidak tahu. Ini sangat logis teman-teman, ini sangat logis. Mencoba menyingkirkan fondasi Injil keselamatan yang nantinya menjadi karunia bagi Petrus, itu memang bisa karena dia tidak tahu atau belum tahu bagaimana caranya Tuhan mau menyelamatkan. Makanya dia ditegur Yesus, enyahlah iblis. Bukan iblis yang dia tegur dengan keras di situ, tapi Petrus. Teguran itu diperuntukkan kepada Petrus sendiri. Begitu ya. Yesus tidak pernah menegur iblis di situ, tapi Petrus. Karena Yesus sendiri bilang, Petrus itu bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi apa yang dipikirkan manusia. Yang dipikirkan manusia ya, bukan dipikirkan iblis. Tetapi kebetulan itu sejalan dengan mirip seperti pola pikirnya iblis, itu saja. Tapi teman-teman, terlepas dari pemikiran-pemikiran yang bisa benar bisa salah ini, dan terlepas dari segala kemungkinan yang ada juga, saya memikirkan sesuatu yang lain. Saya kepikiran sesuatu yang lain. Ada sesuatu yang lain yang masuk dalam pertimbangan saya. Saya kadang-kadang malah jadi mikir, teman-teman. Kalau Petrus disebut iblis sama Tuhan Yesus, apakah ini bermakna hurufiah bahwa teguran Yesus pasti merujuk kepada iblis? Apakah ini bermakna hurufiah? Yesus di situ bukan menegur Petrus, tapi iblis di belakangnya. Begitu kan ya? Jadi teguran Yesus bukan untuk Petrus. Iblis yang dia tegur dengan keras. Nah, itu kan pemahaman penafsirannya kan seperti itu, pengertiannya ya. Nah, berangkat dari tafsiran seperti itu, kita perlu menganalisa secara teliti. Mengkajinya secara teliti ya. Kalau kalian rajin membaca Alkitab, kalian pasti tahu pada kasus-kasus tertentu Yesus pernah memberikan penyebutan kepada orang-orang yang mungkin kedengarannya tidak pantas atau kurang enak. Itu pernah teman-teman, beberapa kali kejadian seperti itu. Kalian semua pasti ingat ya, cerita tentang seorang wanita Kanaan. Dia datang ke kaki Yesus memohon supaya anaknya yang kerasukan disembuhkan dan dilepaskan. Tapi kalian lihat respon awalnya Yesus gimana? Dia malah mengeluarkan kata-kata yang di luar sangka. Yesus menggunakan istilah anjing. Untuk diberikan kepada si wanita. Atau ya kalau mau kasar dikit ya, wanita itu disebut anjing sama Yesus. Itu bisa kalian cek di dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28 ya. Nah, belajar dari melihat kasus ini, coba saya tanya, kalian mau bilang juga nasihat Yesus di situ
tertujunya bukan kepada wanita Kanaan. Kalian mau bilang begitu juga? Bukan kepada wanita Kanaan, begitu. Apakah di situ kan wanita Kanaan itu dikatain anjing ya? Kalau tadi Petrus dikatain iblis sama Yesus, ini wanita Kanaan dikatain anjing sama Yesus, dibilang anjing. Tadi Petrus disebut iblis sama Yesus, kalau di sini pada kejadian di sini wanita Kanaan itu disebut anjing sama Yesus. Kalau kalian menganggap yang disebut iblis itu bukan Petrus yang disebut iblis, tapi iblis di belakangnya. Kalau kalian mau menganggap seperti itu, sekarang bagaimana dengan kasus ini? Apakah di sini kalian mau bilang juga Yesus bukan, penyebutan anjing itu bukan kepada wanita Kanaan, tapi kepada anjing di belakangnya, begitu maksudnya? Atau? Nah, jadi lucu kan? Kita memang perlu membanding-bandingkan kasus-kasus seperti ini sebagai bahan pembelajaran. Kalian mau bilang juga nasihat Yesus di situ tertujunya bukan kepada wanita Kanaan. Yesus menggunakan istilah anjing, ini kan dia sedang memberikan nasihat ya, memberikan teguran nasihat begitu ya. Ini nasihat Yesus di sini, kalian mau bilang tertujunya bukan kepada wanita Kanaan. Apakah Yesus sedang ngomong sama anjing di situ? Mana anjingnya? Anjing tak kasat mata, begitu? Anjing spiritual atau bagaimana? Anjing neraka gitu, yang gak kelihatan gitu ya. Anjing neraka yang mana kita ketahui dalam cerita-cerita film itu kepalanya ada 3 dan ya dalam beberapa film itu nggak bisa dilihat oleh mata ya. Gitu. Yesus lagi ngomong sama anjing begitu. Anjing neraka atau gimana? Jadi ada anjing neraka di belakangnya si wanita Kanaan itu begitu. Apakah Yesus sedang menasihati anjing di situ? Ya ini justru malah jadi lucu teman-teman. Kita memang perlu memperbandingkan kasus demi kasusnya di dalam Alkitab. Ini sangat perlu dalam pembelajaran. Nah, penyebutan anjing pada kasus wanita Kanaan itu jelas tertuju kepada si wanita Kanaan. Yang di dalam ayat lain, wanita itu disebut perempuan Sirofenesia. Itu tertuju kepada wanita Kanaan, bukan kepada anjing. Kalian ngerti sampai di sini? Terus pernah ada juga kejadian lain ya. Kalian ingat Herodes? Kalian ingat ya? Herodes Antipas pernah dikatain apa sama Yesus? Lukas 31 ayat 31-32. Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu. Ini adalah kata Yesus kepada orang-orang Farisi. Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu. Nah, ini Herodes Antipas disebut serigala sama Yesus. Walaupun pada saat itu tidak sedang berhadapan langsung ya, Tuhan Yesus tidak lagi berhadapan langsung dengan Herodes. Nggak berhadapan langsung, tetapi prinsipnya sama di sini. Herodes disebut serigala sama Yesus. Penyebutan serigala itu betul-betul tertuju kepada pribadi Herodes itu kan? Atau kalian di sini mau bilang penyebutan Herodes, penyebutan serigala di situ bukan untuk Herodes, ya? Penyebutan serigala di sini bukan kepada Herodes, bukan untuk Herodes. Kalian mau bilang begini? Apakah ada serigala di belakang Herodes? Atau apakah menurut kalian Herodes dihipnotis sama serigala? Gitu. Ya, lagi-lagi seperti yang tadi. Jadi ini kan jadi lucu. Gitu kan? Apakah ada serigala di belakang Herodes? Apakah menurut kalian Herodes dihipnotis serigala? Menurut saya, ini pasti tidak begitu. Ini pasti tidak. Yesus menyebut Herodes serigala. Itu bukan berarti ada serigala di balik Herodes. Itu memang sebutannya yang ditujukan buat Herodes. Itu memang sebutannya. Jadi kalau balik lagi kayak tadi, kalau Petrus disebut iblis sama Yesus, itu juga bukan berarti ada iblis di belakangnya Petrus. Bukan.
Petrus itu memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan yang dipikirkan Allah. Itu benar-benar kepada Petrus, bukan kepada iblis di belakangnya. Itu teguran untuk Petrus, bukan kepada iblis di belakang, bukan kepada iblis, bukan. Matius 7 ayat 6. Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Nah, prinsip yang sama berlaku di sini. Penyebutan anjing dan babi di sini ini jelas bukan berarti ada anjing dan babi yang menunggangi pikiran mereka, pikiran orang-orang itu. Tetapi ini betul-betul sebutan Yesus terhadap kelompok orang-orang yang anti dengan Injil. Ini sebutannya bagi orang-orang yang anti dengan Injil. Janganlah kamu memberikan, ya kan, anjing, babi. Ini sebutan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang menolak Injil, dan orang-orang ini adalah orang-orang yang punya kecenderungan untuk menginjak-injak berita Injil itu. Makanya di sini supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya. Apa yang diinjak, yang jangan diinjak-injaknya ini apa dengan kakinya? Mutiara itu. Mutiaramu ini apa? Injil yang kamu terima itu kan? Injil yang kamu percaya. Supaya jangan diinjak-injaknya mutiaramu dan barangmu yang kudus ini. Yesus nggak mau, tidak suka kalau barang yang kudus dan mutiara itu diinjak-injak, diolok-olok, karena diberikan kepada anjing dan dilemparkan kepada babi, gitu. Supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Ini adalah orang-orang yang anti dengan Injil. Jadi kamu menginjili orangnya, lalu orangnya itu bukannya menerima, bukannya mikir, malah mengolok-olok Injil yang kamu terima. Ini orang-orang seperti ini yang dimaksudkan oleh ayat ini, Matius 7 ayat 6. Saya tentang ayat ini, saya mungkin akan membahasnya di lain waktu, tapi belum sekarang ya. Penekanan yang mau saya bahas di sini adalah, penekanan yang mau saya ambil dari ayat-ayat yang tadi saya kutip itu adalah, saya melihat adanya benang merah yang terhubung dari kejadian-kejadian itu dengan kasus Petrus disebut iblis sama Yesus. Ada benang merah. Benang merahnya itu adalah, terkadang kata-kata keras dan kasar itu diperlukan atau boleh digunakan untuk memberikan nasihat yang bersifat mendidik. Seperti kasus di Matius 5 ayat 21-28, Markus 7 ayat 24-30, dan juga Matius 7 ayat 6 yang tadi. Itu diperlukan kadang-kadang ya. Saya katakan terkadang. Itu kata-kata seperti itu memang diperlukan dan diperbolehkan untuk memberikan nasihat yang bersifat mendidik. Nah, bandingkan dengan ayat lain, di mana Yesus memberikan teguran yang bersifat mendidik kepada muridnya, ya, kepada dua orang muridnya sewaktu OTW ke Emmaus. Lukas 24 ayat 25 ya. Dua murid itu dikatain bodoh kan? Dua murid itu dikatain bodoh sama Yesus. Nah, untuk kasus Petrus, apakah dia sedang menerima nasihat dari Yesus dalam kata-kata yang bertujuan mendidik? Kelihatannya tidak ya. Kelihatannya tidak, Kasel. Oh, saya nggak setuju. Kalau kalian bilang kelihatannya tidak ya, kalau kalian mengatakan kelihatannya tidak ya, saya nggak setuju. Petrus ditegur Yesus, disebut iblis. Kalau baca kalimat ayat secara menyeluruh, itu jelas kata-kata yang bersifat mendidik. Jelas, itu teguran yang bersifat mendidik. Nah, tapi teman-teman, bahkan seandainya itu bukan teguran didikan, tetap ini tidak mengubah apapun.
Kalau meneliti kasus Herodes ya, kalau kita meneliti kasus Herodes disebut serigala yang tadi itu ya, frasa ucapan Yesus di situ harus dilihat dari posisi pemikiran si pengucap yang berlandaskan keterkaitan hubungan dalam pengertian yang berbeda terhadap arah tujunya, yang mana faktor makna pengkalimatan serta kepada siapa lawan bicara itu diperspektifkan terlibat sebagai unsur di dalamnya. Nah, kalian nangkap bahasanya, kalian nangkap? Kalau kalian kurang nangkap ya tentang kalimat di sini, saya tidak akan menjelaskannya secara rinci di sini ya. Kali ini memang agak ribet, tetapi saya mungkin akan mempersempit perspektifnya secara ringkas dengan mengangkat sebuah pertanyaan kritis. Kalau Herodes, ini pertanyaan kritisnya. Kalau Herodes yang jahat saja bisa disebut serigala sama Yesus, mengapa kata-kata yang sejenis tidak bisa diucapkan kepada muridnya yang mencoba menggagalkan rencana penyaliban? Nah, saya ulangi sekali lagi. Kalau Herodes yang jahat saja bisa disebut serigala sama Yesus, mengapa kata-kata yang sejenis tidak bisa diucapkan kepada muridnya yang mencoba menggagalkan rencana penyaliban? Kalau Herodes berpikir untuk membunuh Yesus, dan tentu saja ini di luar misi penyaliban itu ya, karena kan dia nggak tahu. Kalau Herodes yang berpikir untuk membunuh Yesus itu boleh disebut serigala, mengapa kepada Petrus tidak? Mengapa? Toh sama-sama tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah kan? Yang dipikirkan Allah itu apa? Yang dipikirkan Allah adalah Yesus harus mati dengan salib dalam misinya sebagai korban sang pemberes dosa. Kalau Herodes berpikir dia bisa membunuh Yesus pada saat itu dia tidak sedang memikirkan rencana penyaliban. Tidak. Berarti dalam hal ini, Herodes itu tidak berbeda dengan Petrus. Mau menggagalkan penyaliban. Dalam ketidaktahuan. Nah, tentang Matius 16 ayat 21-23 ini ya. Ini Cyril of Alexandria. Ini memberikan komentar seperti ini. Saya langsung bacakan bahasa Indonesianya ya. Dalam bagian itu, Petrus disebut sebagai batu sandungan bagi Kristus. Bagian itu kan Matius 16 ayat 21-23 kan. Ya kan, Matius. Ya tadi itu kan. Yang tentang ini kan, yang tadi itu. Tentang Petrus dikatain iblis sama Yesus. Ini tentang Matius 16 ayat 21-23. Cyril of Alexandria memberikan komentar ini. Dalam bagian itu, Petrus disebut sebagai batu sandungan bagi Kristus, meskipun Kristus tidak mungkin tersandung, karena dia berbicara dari kasih yang salah, karena dia hanya melihat penderitaan salib, dan bukan melihat manfaat dari penderitaan itu. Ini, sebelum lanjut saya mau kasih tanggapan sedikit. Kalau dari yang saya pelajari, waktu itu kan rencana salib secara kasat mata. Ya, waktu itu kan rencana salib secara kasat mata manusia belum ada. Bukan secara kasat mata manusia, secara kacamata manusia. Rencana salib waktu itu kan memang itu kan belum ada. Jadi menurut kalau dibilang seperti ini,
karena dia hanya melihat penderitaan salib dan bukan melihat manfaat dari penderitaan itu, menurut saya Cyril of Alexandria itu keliru di sini. Itu keliru menurut saya ya. Mereka semua di kala itu belum tahu bagaimana cara keselamatan itu. Nah itu. Lalu, ya saya lanjut ya. Lalu Cyril kasih satu komentar. Komentar parentesis atau dalam kurung ya, bahwa dia, si Petrus, mencoba untuk mencegah apa yang telah ditetapkan dan ditentukan sebagai sesuatu yang harus terjadi demi kehidupan dari semua orang. Nah ini ada masalah ini. Ini tidak ada masalah ya. Oke. Kita juga bisa menemukan fakta menarik ya, yang selaras dengan penjelasan di sepanjang keseluruhan materi di sini. Jika kita tarik ini melihat dari sudut pandang berbeda ya, bila mana sudut pandangnya kita ini ya, yang saya mau bilang di sini sampai sejauh ini ya, saya mau sampaikan kepada saudara bahwa pembelajaran itu menarik teman-teman. Pada dari pembelajaran seperti ini, kita bisa menemukan apa yang tidak pernah kita pikirkan. Kita bisa menemukannya. Dan tentu saja pembelajaran seperti ini harus dengan doa ya teman-teman. Harus dengan doa. Kalian jangan lupakan doa. Berdoalah sebelum kalian belajar. Kurang-kurangilah itu datangin pendeta karena faktor lucu dan sebagainya. Motivasi, kalau faktor lucu, atau kalian cuma pengen dimotivasi, kurang-kurangilah yang seperti itu ya. Banyak kan pendeta-pendeta yang kalau khotbahnya tuh lucu, atau khotbahnya tuh model-model motivator, begitu kan banyak tuh. Kalian kurang-kurangi deh ikuti pendeta yang begitu ya. Coba lebih giat untuk ikuti pendeta-pendeta yang memberikan pembekalan kitab suci. Ya, gitu ya. Kita juga bisa menemukan fakta menarik yang selaras dengan penjelasan di sepanjang keseluruhan materi di sini. Jika kita tarik ini melihat dari sudut pandang berbeda. Nah, kalau sudut pandangnya kita ubah, ini akan menjadi suatu pembelajaran yang betul-betul tunduk pada kitab suci. Lihat Lukas 13 ayat 31, 32. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkan tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai." Nah ini latar tempatnya di mana? Di mana letak tempatnya? Nah, beberapa ayat sebelumnya memberi keterangan. Ini kan ayat 31 32 ya. Ya, ayat 31 32. Coba kita mundur ke ayat 22-nya. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Nah, berarti Yesus sedang pergi menuju Yerusalem, tapi belum tiba. Kalau tadi itu ayat sebelumnya, ini ya. Kalau tadi itu ayat sebelumnya, kita coba baca juga ayat sesudah ayat 31 dan 32-nya itu. Ayat sesudahnya ya. Ini jawaban Yesus kepada orang-orang Farisi yang datang memperingatkan dia soal Herodes Antipas yang berencana mau bunuh dia. Lihat ayat 32 bagian B. Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Ayat 33, tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku. Aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Berarti
Berarti fix, ini bukan di Yerusalem ya. Bukan. Tidak semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Berarti ini memang bukan di Yerusalem. Bukan ya. Nah, selanjutnya kita bisa berpikir. Kalau Herodes mau membunuh Yesus, sementara ikatan ayat-ayat sebelum dan ayat-ayat sesudahnya memberikan keterangan kalau Yesus masih dalam perjalanan menuju Yerusalem, maka akan logis kalau kita mengatakan bahwa posisi Yesus saat itu ada di dalam wilayah kekuasaan Herodes, yaitu Galilea atau Parea. Makanya di ayat itu, Herodes itu kan terkesan cukup gampang menangkap Yesus. Dia terkesan cukup gampang. Gitu ya. Ini saya berikan catatan sedikit ya. Kita lihat ya. Herodes Antipas ini bukan hanya mau membunuh Yesus. Dia juga mau mencoba menggagalkan karya penebusan Allah. Jadi kejahatannya ini double-double. Dalam satu perbuatan, dosanya bersifat ganda. Nah, ya, dalam satu perbuatan, dosanya bersifat ganda. Hal yang hampir sama juga kita temukan jika kita melihat apa yang dilakukan Petrus. Selain mencoba menggagalkan rencana salib sebanyak 2 kali, dia juga menambah kejahatannya dengan menyangkal Yesus 3 kali. Menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok itu ya. Nah, jadi di sini letak pembedanya itu cuma di waktu. Petrus melakukan 2 kejahatan besar dalam 2 kejadian. Sedangkan kejahatan ganda Herodes Antipas dilakukan dalam 1 kali momen. Jadi pembedanya di sini memang cuma waktu ya. Cuma waktu letak pembedanya di situ. Nah, terlebih lagi perikop di ayat 3132 itu perikopnya adalah Yesus harus mati di Yerusalem. Yesus harus mati di Yerusalem, keluhan terhadap Yerusalem. Yesus harus mati di Yerusalem. Lalu ayat 3 perikop di ayat 3132-nya itu Yesus akan mati di Yerusalem. Lalu di ayat 33-nya Yesus bilang, "Aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem." Gak bisa seorang nabi, ini merujuk kepada dirinya sendiri, dibunuh kalau bukan di Yerusalem. Gak bisa. Dia harus mati di Yerusalem. Jadi di sini ya, Yesus secara tidak langsung mengatakan dia tidak akan mati dibunuh Herodes di wilayah kekuasaan dia itu. Yesus harus mati di Yerusalem, tempat tujuan dari perjalanannya saat itu. Dan tentu saja itu jika saatnya sudah tiba ya. Selama saat itu belum tiba, tidak ada yang bisa tangkap dia. Gak ada siapapun bisa membunuh dia. Karena seperti yang Alkitab katakan, Yohanes 7 ayat 30, mereka berusaha menangkap dia, tetapi tidak seorang pun yang menyentuh dia, sebab saatnya belum tiba. Yohanes 8 ayat 20, kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia, karena saatnya belum tiba. Yohanes 10 ayat 39, sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Jadi tidak ada siapapun yang bisa menangkap Yesus atau membunuh dia kalau selama saat itu belum datang. Nangkap gak bisa, bunuh gak bisa ya. Nah, waktu kedatangan Yesus ke dalam dunia lewat kelahiran itu sudah ditentukan. Setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya
diutus untuk menebus mereka supaya kita diterima menjadi anaknya. Setelah genap waktunya, baru Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Jadi setelah genap waktunya ya, waktu kedatangan Yesus ke dalam dunia itu lewat kelahiran itu sudah ditentukan gitu. Waktu penangkapannya itu juga sudah ditentukan. Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Iblis membisikkan rencana di dalam hati Yudas Iskariot untuk mengkhianati dia. Jadi waktu penangkapannya juga sudah ditentukan. Saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Dan saatnya di sini adalah terkoneksi dengan ini. Iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas untuk mengkhianati dia. Dan semuanya itu Yesus tahu. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Lihat, saatnya sudah tiba. Saatnya sudah tiba. Lihat, anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Saatnya sudah tiba. Jadi, waktu penangkapannya sudah ditentukan. Karena berulang kali dikatakan saatnya sudah tiba. Terus, waktu kedatangannya ke dalam dunia itu sudah ditentukan. Waktu penangkapan Yesus juga sudah ditentukan. Terus, waktu kematiannya juga ditentukan. Kristus telah mati untuk kita pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ya, jadi kematian Kristus untuk kita itu terjadi pada waktu yang ditentukan Allah. Waktu kematiannya ditentukan. Terus sampai cara matinya juga itu juga ditetapkan. Sebab anak manusia akan pergi. Nah, akan pergi di sini menurut ini kan Lukas 22 ayat 22 versi terjemahan TB ya. Kalau versi bahasa Indonesia sehari-hari dan TSI itu akan pergi di sini itu tertulis akan mati ya. Sebab anak manusia memang akan pergi, akan mati seperti yang telah ditetapkan. Seperti yang telah ditetapkan ya. Jadi akan pergi atau mati ini adalah seperti yang telah ditetapkan. Makanya sampai cara kematiannya juga ditetapkan. Waktu dan tempat kematiannya adalah waktu dan tempat yang dipikirkan, ditentukan Allah. Petrus tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Matius 19 ayat 23 tadi. Herodes juga memikirkan sesuatu atau sebuah rencana yang di luar pemikiran Allah. Dia mau membunuh Yesus dalam wilayah kekuasaannya pada hari itu juga. Tapi Yesus bilang, aku mengusir setan dan sembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Nah, jadi gini ya. Jika hari ini Herodes tidak menggerakkan pasukan-pasukannya untuk membunuh Yesus, maka Yesus bisa melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Pekerjaan-pekerjaannya itu adalah seperti yang tertulis di ayat, mengusir setan, menyembuhkan orang ya. Jika hari ini Herodes tidak menggerakkan pasukan-pasukannya untuk membunuh Yesus, maka Yesus bisa melakukan pekerjaan-pekerjaannya ini seperti yang biasa ia lakukan. Sampai hari ketiga, dia selesai. Tapi kalimat lanjutnya adalah Yesus langsung sambung. Tapi hari ini, besok dan lusa ini adalah hari ketiga yang katanya dia selesai itu. Tuhan Yesus harus meneruskan perjalanan. Artinya, Tuhan Yesus
yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan mujizatnya di hari itu. Ya gini, artinya Tuhan Yesus yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan mujizatnya di hari itu, tetapi karena mendapat peringatan dari orang-orang Farisi tentang rencana Herodes mau bunuh dia, maka hari ini sampai 3 hari ke depan, Yesus perlu dalam tanda petik mengamankan diri dengan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem supaya segala sesuatunya berjalan sesuai dengan apa yang dipikirkan Allah, yaitu dia harus mati di Yerusalem. Nah, Yesus menyebut Petrus iblis, ya, Matius 6 ayat 23, Markus 8 ayat 33 ya. Yesus menyebut Petrus iblis itu terjadi di dalam perikop pemberitahuan pertama soal penderitaan dan kematian Yesus. Sedangkan Yesus menyebut Herodes serigala itu terjadi dekat-dekat perikop pemberitahuan ketiga soal penderitaan kematian Yesus, ya. Nangkap ya teman-teman? Yesus menyebut Petrus iblis itu terjadi di perikop pemberitahuan pertama. Yesus menyebut Herodes serigala itu dekat-dekat perikop pemberitahuan ketiga. Pemberitahuan soal penderitaan dan kematian Yesus, ya. Berarti Yesus menyebut iblis kepada Petrus itu terjadi lebih dulu dari waktu Yesus menyebut Herodes serigala. Lebih dulu. Petrus disebut iblis itu konteksnya pemberitahuan pertama. Herodes disebut serigala itu konteksnya Yesus harus mati di Yerusalem dan keluhan terhadap Yerusalem mendekati pemberitahuan ketiga. Nah, pada pemberitahuan pertama, Petrus disebut iblis karena mencoba menggagalkan rencana salib. Menjelang pemberitahuan ketiga, Herodes disebut serigala karena mencoba membunuh Yesus. Nah, ini kan sama saja. Ini sama saja kan? Sama saja ini. Ya, intinya mencoba menggagalkan rencana Allah. Karya keselamatan Allah itu harus dieksekusi dengan kematian Yesus melalui salib. Mereka, baik Petrus maupun Herodes, itu sama-sama mencoba menggagalkan rencana salib dari Allah itu sendiri. Sama saja kan? Lalu coba kita bandingkan dengan kata-kata Yesus yang tadi, ya. Ini kata-kata Yesus yang tadi. Katakan kepada serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang. Pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga, aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Jadi dari kata-kata di sini, Yesus memberikan penekanan ini. Kalau hari ini Herodes nggak bergerak dalam rencananya membunuh dia, sebetulnya Yesus bisa saja melakukan pekerjaan-pekerjaan mujizatnya seperti yang biasa dia lakukan. Tapi karena rencana Herodes mau bunuh dia, itu bukan saja menjadi rencana kejahatan semata dalam kacamata manusia. Tapi itu juga, jika itu terjadi, itu akan menjadi kejahatan terbesar dari kacamata providensi mutlak Allah, karena melanggar nubuatan rencana kekal Allah. Tapi dengan adanya kegerakan Herodes di dalam rencana jahatnya itu, justru menyebabkan Yesus bergerak meneruskan perjalanan ke Yerusalem untuk mati di sana. Karena Bukit Golgota itu terletak di kota Yerusalem. Nah, itu berarti rencana jahat Herodes mau bunuh Yesus, rencana yang tidak berhasil itu, rencana yang tidak tereksekusi itu masuk dalam ranah ketetapan Allah. Itu sudah direncanakan oleh Allah sendiri yang menyebabkan Yesus bergerak meneruskan perjalanannya ke Yerusalem, supaya disitulah nubuatan rencana penyaliban dan kematian anak Allah tergenapi. Nah,
Jadi lagi-lagi teman-teman, di sini ada rencana jahat di hati Herodes. Tapi Allah bekerja di atas rencana gelap itu demi tujuan kebaikan yang lebih besar, yaitu menggenapi nubuatan penebusan salib di Yerusalem. Selayaknya itu adalah misi keselamatan Kristus sebagai Adam air, sang pemberes dosa. Oke, teman-teman. Kita akan lanjut di pembahasan berikutnya, part 10 ya. Kita udah selesai membahas ini. Jadi ini sekaligus menutup pembahasan terakhir tentang kontradiksi di dalam dari pihak iblis itu sendiri. Ya. Kita sudah selesai, dan pada kali berikutnya kita akan membahas tentang part 10 ya, dan ini nanti di part 10 ini saya akan mengambil perspektif dari Dr. Diki Gadas ya. Nah, bagaimana dan seperti apa pembahasannya? Tunggu di video selanjutnya.